Bisa acara karnaval di Desa Rejo Sopinggir, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini berakhir ricuh. Iya, ratusan warga dari 2 dusun terlibat aksi saling serang. 5 pelaku yang diduga menjadi provokator ditangkap polisi. Kericuhan ini pecah di tengah acara karnaval di Desa Rejo Sopinggir, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu pagi. Ratusan warga dari 2 dusun berbeda, yakni Dusun Rejoso dan Dusun Kedunggalih, terlibat aksi saling serang dan lempar batu. Diduga kericuhan terjadi karena ada kesalahpahaman antara warga dari kedua dusun. Akibat peristiwa ini, 4 orang warga terluka. Polisi akhirnya melakukan penangkapan terhadap 5 orang yang diduga menjadi provokator dalam kericuhan. Para pelaku adalah KDF dan SK yang berumur 24 tahun, serta 3 remaja yang masih di bawah umur. Pastinya akan menindak tegas ya, terkait adanya tindakan-tindakan yang melawan hukum, sehingga kami akan menjamin bahwa di Kabupaten Jombang tidak akan ada lagi tindakan-tindakan yang melanggar. Namun dalam perkembangannya, para korban yang didampingi oleh perangkat desa Rejo Sopinggir justru mencabut laporannya dan meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu truk kontainer terjun bebas dari Jalan Tol Telaga Asih, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan akibatnya sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi. Bisa ngeluarin nggak? Inilah video amatir warga yang merekam saat truk kontainer yang syarat muatan terjun bebas dari Jalan Tol Layang Entres Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas tersebut tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh tepat di kebun milik warga. Sang sopir sendiri ditemukan warga tergeletak di depan truk yang dikemudikannya, diduga sopir mengalami kelelahan saat berkendara. Kejadian tersebut bermula saat sopir truk melintas dari arah Jakarta menuju gerbang exit tol Telaga Asih. Tiba-tiba sopir kehilangan kendali sehingga menghantam tembok beton pembatas jalan dan terjun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke kebun sayur milik warga. Beruntung saat kejadian pemilik kebun tidak berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban warga sekitar. Dia nikung mungkin mengantuk atau gimana nggak tahu dong. Dia terjun. Kebun atau apa sih? Betul, kebun. Nggak ada korban ya kalau dari warga ya? Korban, temen kebun ya petani nih, macam apa? Pisang, kangkung kan. Sementara sopir truk kontainer yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak Tol Cibitung Tanjung Priok dan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jalanan licin karena tumpahan solar, seorang ibu pengendara motor di Bandar Lampung tergelincir hingga masuk ke bawah kolong mobil. Ya, korban ini selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah kepanikan warga saat seorang ibu pengendara motor terjatuh dan masuk ke bawah kolong mobil yang sedang melintas di Jalan Raden Imba Kesumaratu, Bandar Lampung. Warga beramai-ramai mengevakuasi korban dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Peristiwa terjadi akibat jalan licin karena tumpahan solar yang diduga berasal dari kendaraan pengangkut BBM ilegal yang kerap kali melintas di lokasi kejadian. Itu kendaraan ramai pas kebenaran hujan. Nah, berhubung ramai, tergelincirlah motor itu karena banyak solar. Tapi licin jalan itu, akhirnya mobil ngerem pun nggak bisa ngerem. Itulah kena senggol atau gimana posisinya. Solar itu dari mana, Mas? Solar itu dari mana saya kurang paham. Pada intinya kan kalau musim hujan di sini licin karena keceretan solar itu. Udah sering ya?
Sementara untuk mengantisipasi adanya korban pengendara motor lain, Satlantas Polresta Bandar Lampung menutup tumpahan solar di lokasi kejadian menggunakan pasir. Polisi pun menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintas di sekitar lokasi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan melahirkan di kapal feri yang bertolak dari Situlang Laut, Malaysia ke Batam. Meski tanpa bantuan tenaga medis profesional, pekerja migran Indonesia tersebut berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Seorang bayi perempuan berhasil lahir dengan selamat dengan bantuan beberapa penumpang di kapal feri dari Malaysia tujuan Batam. Ibu bayi yang bernama Rosmawati merupakan pekerja migran Indonesia dan dideportasi dari Malaysia saat tengah hamil tua tanpa pendampingan. Proses melahirkan perempuan berusia 33 tahun asal Bandung, Jawa Barat ini berlangsung di tengah perjalanan perairan internasional. Meski berhasil melahirkan dengan selamat, kondisi Rosmawati sempat lemas karena plasenta bayi masih berada di dalam rahim. Dan penumpang tersebut pada saat melahirkan dibantu oleh salah satu orang penumpang yang memahami tentang teknik melahirkan, sehingga bayi tersebut dan ibunya tertolong. Namun kondisinya untuk ari-ari bayi itu belum bisa terpotong, sehingga kita mengeksekusi di sini untuk supaya cepat dibawa ke rumah sakit Awal Bros. Usai tiba di Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Rosmawati pun dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Senin kemarin. Agenda sidang berisi pembacaan kontra memori dari kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru, di antaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, seperti yang telah kita mention sebelumnya ya, Togi dan pemirsa, siap-siap nih. Pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja swasta berupa program pensiun tambahan wajib. Wow, dan pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok-godok oleh pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenagakerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa bagaimana persiapan dan antusiasme supporter jelang laga Indonesia lawan Australia nanti malam? Sudah ada rekan Esra Barita di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Esra, bagaimana persiapan untuk pertandingan nanti malam di GBK? Iya, Togi, dia dan juga pemirsa dapat kami informasikan di titik saya mengabarkan di bagian luar GBK atau tempat yang menjadi pertandingan antara Indonesia kontra Australia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana persiapan terus dilakukan. Kalau kami memantau bahwa situasi terkini masih sepi, belum ada aktivitas dari para supporter ataupun belum ada tanda-tanda yang signifikan di sini. Meski demikian direncanakan atau kalau kami mendapatkan informasi pengamanan ketat nantinya menjelang open gate pada 16.00 atau pada pukul 4 sore akan diberlangsungkan dengan ketat atau nanti menjelang ketika kick off dimulai atau sebelum kick off maksud kami yakni sekitar pukul 19.00 atau nanti pukul 7 malam. Kemudian juga selain pengamanan yang nanti terbilang ketat bahwa rencananya supporter ini akan memadati tempat ini karena kalau kita ketahui menukil informasi dari website PSSI yang menyampaikan bahwa seluruh tiket atau semua tiket ini sudah terjual atau sudah ludes. Ini artinya akan ada sekitar 60.000 penonton yang akan memadati ataupun menyaksikan pertandingan Indonesia kontra dengan Australia ini. Mengantisipasi tersebut dari petugas ataupun pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan ketat di sekitar ataupun nanti ketika sebelum memasuki venue acara ataupun venue pertandingan di GBK ini. Dan juga kalau untuk persiapan dari GBK kemarin kita ketahui dari Ketua Umum PSSI sempat menyampaikan yakni Erick Thohir bahwa persiapan untuk segi venue ini juga terus dirampungkan. Ada beberapa yang diperiksa yakni dari fasilitas, kemudian juga memastikan bahwa rumput yang akan menjadi tempat pertandingan atau laga diberlangsungkan ini dipastikan dalam keadaan prima. Kemudian kalau dari segi permainan kita ketahui juga bahwa Coach Sintayong sempat menyampaikan kepada awak media atau kepada masyarakat bahwa persiapan dari segi strategi dari permainan tim juga ini dimatangkan mengingat kalau kita ketahui setelah usai bertanding dengan Arab Saudi kemarin dari tim Indonesia ini juga langsung melakukan pelatihan untuk mematangkan strategi menghadapi tim lawan. Karena Coach Sintayong sempat menyatakan bahwa tim lawan tidak boleh dianggap remeh oleh tim Indonesia. Mengingat kalau dari peringkat FIFA ini masih terpaut jauh antara Indonesia dengan Australia. Maka dari itu dari segi persiapan fisik ini juga diperketat atau diperkuat untuk nanti Indonesia dapat memberikan hasil yang positif, kemudian permainan yang apik dan tentunya ini bisa yang paling utama adalah bagaimana kelancaran dalam laga ini berlangsung dari pukul 19.00 nanti. Kemudian juga kalau kita ketahui bahwa dalam pertandingan ini kita berharap bahwa Indonesia dapat menorehkan kemenangan, memberikan hasil terbaik dari pertandingan ini untuk menambah poin bagi Indonesia. Dan pemirsa untuk diketahui bahwa dengan ribuan penonton yang akan memadati tempat pertandingan ini akan ada lebih dari 2.000 personel gabungan yang dikerahkan oleh kepolisian ataupun dari polisi yang mana ini untuk memberikan kelancaran selama laga pertandingan. Dan ketika pun nanti memasuki dari penonton ini akan dilakukan pemeriksaan karena sekali lagi untuk memastikan kelancaran ataupun bagaimana euforia dari pertandingan ini sukses dilakukan. Demikian kembali ke Anda Dian dan Togi di studio.
Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda. Tentunya kita sangat antusias ya melihat pertandingan malam nanti, dan tentunya pemirsa Anda juga mungkin patut untuk ini ya, tetap cermat memonitor ya lalu lintas di sekitar lokasi ya, khususnya Anda yang mungkin kantornya berada di titik-titik sekitar Senayan. Iya, dan juga memang harus berhati-hati karena 60.000 tiket sudah habis terjual. Hebat banget. Itu banyak sekali, dan mungkin harus jaga barangnya jangan sampai nanti kecopetan ya, karena biasanya itu rawan tuh kayak gitu. So guys, be careful and enjoy the game later on. Terima kasih Esra. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Proses rehabilitasi menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berharap kerjasama pertahanan Indonesia dan Rusia bisa terjalin lebih lama. Ya, hal ini disampaikan Prabowo saat menerima kunjungan Duta Besar Federasi Rusia untuk RI, Sergei Genadiyevich Toshchenov. Toshchenov merupakan Duta Besar Rusia untuk RI yang baru menggantikan Lyudmila Vorbieva. Prabowo memanfaatkan momen ini untuk menegaskan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Rusia. Tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam menghadapi ancaman global yang semakin meningkat, termasuk isu-isu keamanan siber dan terorisme transnasional. Pertemuan ini juga membuka peluang baru bagi Indonesia untuk mengeksplorasi teknologi pertahanan terkini yang dapat memberikan keunggulan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan mengaitkannya sebagai kode PDIP akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun, Muzani enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan hanya bentuk silaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira
saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang menuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pameran hewan peliharaan bertaraf internasional baru saja selesai digelar di Indonesia. Iya, selain menjadi ajang pertemuan pencinta hewan, pameran tersebut juga menorehkan prestasi yaitu berhasil memecahkan rekor muri. Untuk ke-10 kalinya, event bertaraf internasional Indonesia International Pet Expo kembali digelar. Acara ini bertujuan mempertemukan para pecinta hewan peliharaan dengan komunitas dan pengusaha, serta brand owner lokal yang memiliki produk-produk pendukung. Indonesia International Pet Expo tahun ini bertemakan The Magical World of Pet, menghadirkan 258 peserta dari 20 negara. Sementara itu, event ini juga memecahkan rekor muri dengan peserta foto terbanyak se-Indonesia bersama hewan peliharaan. Momentum bersama dalam bentuk sebuah foto yang tertera di belakang saya. Sebanyak 1035 dan ini merupakan sebagai yang terbanyak di Indonesia sebagai penyelenggaraan foto bersama hewan peliharaan terbanyak di Indonesia. Dalam kesempatan ini, pengunjung yang hadir juga diberikan kesempatan untuk memegang beragam hewan peliharaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa anak-anak dan keluarga penyintas Perang Gaza bertemu dengan sejumlah selebritas tanah air di Jakarta ya. Mereka berbagi cerita tentang kekejaman Zionis Israel dan bagaimana mereka bertahan hidup selama di pengungsian. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di iNews Today edisi hari ini. Saya Togi Sinaga. Dan saya Dian Mirza, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. الكنائس والكنيسة من الله من قلبنا بنقول الحمد لله ناس بأدوات حديثة ولكن كما تلاحظون Hanadi sudah tak kuat menahan kesedihan saat mertuanya Samira Khalil berbagi cerita tentang penderitaan keluarga mereka sebagai korban kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza, Palestina. Samira Khalil bersama 3 cucunya, Masya, Samira, dan Yusuf, beserta anak dan menantunya hadir dalam sebuah pertemuan antara penyintas Perang Gaza dengan sejumlah selebritas tanah air di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Zaskia Meka dan Shiren Sungkar yang turut hadir dalam acara terharu atas ketabahan mereka. Meski kedua rumah keluarga mereka di Gaza dan di Khan Younis rata dengan tanah, dan kini mereka terusir dari Gaza dengan menjadi pengungsi di Yordania. Sebenarnya kita tuh kayak lagi dipertontonkan sama Allah level keimanan mereka sih ya, yang Masya Allah banget, bikin kita tuh mikir kita nggak ada apa-apanya sih gitu. Jadi itu pelajaran buat anak-anak banget. Mereka tuh kuat banget, mereka ibadahnya juga Masya Allah di kondisi apapun. Mereka Masya Allah banget sih gitu. Insya Allah semoga Allah mudahin dalam waktu dekat mau nagih, berangkat ke sana nagih gitu. Nggak tahu kenapa selalu ngerasa rindu, selalu ngerasa pengen balik, pengen ketemu anak-anak lagi yang di pengungsian. Ketemu sekali tapi hatinya tuh kayak gitu, nyangkut banget gitu. Jadi rasanya pengen balik, pengen ketemu lagi, pengen nanya kabar, pengen tahu perkembangan mereka. Nggak cuma pengen datang bantu sekali selesai, tapi gimana bisa bantu mereka jangka panjang, bantu lebih luas lagi gitu kan. Selain di Jakarta, keluarga penyintas Perang Gaza ini rencananya akan berkeliling ke sejumlah kota di tanah air, seperti Bandung dan Yogyakarta. Dari Jakarta, Jajang Diraja Negara dan Rama Romadona, iNews melaporkan.